20 orang. Halo Pak. Halo. Bapak ngopi dulu Pak. Oke. Gelasnya estetik pisan. Atuh. SMA 5. Ya ampun, gorengannya. Masa gorengan? Nggak kelas banget. Serabi dong. Dua puluh 24 orang. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Nanti kita mulai. Siap-siap buku tulis anak-anak. Biar kita latihan ngitung bareng. Oke. 28 orang. Yang lainnya masih pada tidur. Sambil menunggu anak-anak, coba on-kan dulu kameranya. Kita mau ambil gambar untuk absensi. Deka, Anggiat, Ardi, Ananta, Igin, Desi, Titi, Rini, Omi, Erika, Samsul, Herlisa, Ambot, Paki, Fatima. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak saya nggak bisa ngaktifin kamera. HP saya semalam habis jatuh. Bom, nggak percaya. Ya ampun Bapak sih, yang penting kan saya ada di sini. Bom. Percaya Ya Bapak ya. Absen Hey. Bapak, absen. On-kan dulu kameranya. Bapak mau ambil gambar. Halo. Bapak mau kasih Bapak sebentar. Ya, sok ditunggu. Bapak mau kasih bengkak Pak, malu setengah aja ya. Nggak apa-apa, dari dulu juga bengkak cabi Mama. Udah tahu. Ih Bapak ini beda Pak, bukan cabi. Yang lain. On kan kameranya. Ambil kerudung atau sarung atau apa yang belum sempat pakai jilbab, ayo. Yang masih ada beleknya, coba cek dulu sebentar. Belum pada on ini kameranya, nggak mau ah. Udah, Pak. Iya, baru sedikit, Sol. Yang lainnya belum. Astri, Nanda, Zahra, Fakih, Siska, Mbak Din, on kan dulu. Evan. Ini baru dorong adus beli apa? Selamat datang Dimas. Deka, Anggiat. Pakai selimut nggak apa-apa kan Pak? Ya, pakai selimut, pakai spray, pakai mukena, nggak apa-apa.
Tuh, pakai hoodie aja nggak apa-apa tuh, kayak Alma tuh. Jadi kelihatan tambah bengkak. Dicuci Pak udinya Pak. Mana ini yang lainnya? Nggak kompak nggak seru. Awas ya. Absennya tak hitung setengah. Ananta kameranya on, tapi uangnya hilang. Apalagi gawe kopi ya. Emang boleh Pak sambil ngopi? Ya boleh, sambil ngopi, sambil nyemil. So. Bapak kan orangnya baik. Ya udah Pak, saya sambil minum air putih aja lah. Iya boleh. Docang enak docang jam segini. Oke anak-anak. Nanti ini gambar kurang bagus karena belum banyak yang on kamera. Nanti di ujungnya kan Bapak ambil gambar lagi, pastikan on kamera, siap-siap. Beleknya bersihin dulu, healer segala macam ya. Sekarang kita lihat, kita akan latihan soal anak-anak. Mana. Sebentar. Sudah kelihatankah anak-anak di layar? Pak, mau nanya dulu, Pak. Hah? Kenapa? Ini nanti akan di-share kan, Pak? Hasil meetingnya. Ini lagi direkam, nanti di-share ke kalian. Ya. Ya udah, Pak, makasih, Pak. Sudah kelihatan belum yang Bapak share? Sudah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Ya. Kalian ingat ini kelas berapa? Soal beginian? 10. Kelas 10, bab pertama, pengukuran. Ini jangka sorong. Mudah-mudahan kalian ingat. Jadi kita akan tes matamu dan teknik membacamu. Ini panjang, Bapak contohkan dulu ya. Untuk melihat angka pertama, nanti kan terdiri dari 3 angka. Nah, 1, 2, 3. Angka pertama, kalian lihat angka 0 di skala nonius, ini skala nonius yang kecil. Yang secara keseluruhannya yang gedenya ini skala utama. Garis angka 0 ini ada di mana? Nah, ternyata kan ada di sini. Karena ini 1 dan ini 2, maka ini adalah 1,5. Ya, maka jelas angka pertamanya adalah 1. Gitu ya. Lalu koma berapa? Karena ini 5, maka ini 6 pasti kan. Ini 7. Apakah sudah lewat ke 8? Belum. Sudah. 8. Nah, 8 lebih sedikit kan garis ini ya. Awas jangan garis ini. Ini nggak bermakna. Ini tuh apa namanya batang atau bingkai skala nonius. Yang digunakannya adalah garis nolnya. Jadi 1,8. Kalian tinggal cari angka terakhir. Angka terakhir diambil dari skala yang berhimpit antara nonius dengan skala utama. Kita lihat apakah ini berhimpit? Tidak. Ini berhimpit? Tidak. Nah, ternyata yang berhimpit adalah yang ini. Nah, maka ini angka berapa? Karena ini 0 sampai 5, maka ini 1, ini 2. Jadi hasil hitungannya adalah 1,82. Kira-kira ingat kembali untuk membaca jangka sorong? Hello. Please Ingat, respond. Pak. Ya. Iya Pak ya. Maka anak-anak saya kasih yang lebar ini, yang kedua ini untuk kalian cari angkanya. Siji, loro, telu. Di sini koma. Ayo. Siapa yang bisa? 1,41, Pak. 1, 1. salah. Come on. 0,51, Pak.
0,51 tidak. Berarti 0,46 Pak. 0,46. Alhamdulillah. Siapakah tadi itu? 0,46. Pintar. Nah, ini 0. Nah, koma berapa kan gitu? 1, 2, 3, 4. Jadi 0,4. Dua angka pertamanya tuh. Tinggal cari angka yang ketiga. Mana yang berhimpit? Ini. Ini tuh berapa? Setelah 5 pasti 6. Jadi 0,46. Berikutnya yang tinggi. Come on. 1,35 Pak. 1,35. Alhamdulillah. Pinter-pinter. Yang lainnya bisa? Ya Pak, saya Nah, nggak bisa jujur. di bagian mananya? Coba yang terakhir nih ya, tinggi. Kenapa dia dapat angka 135? Lihat angka nonius 0. Ini. Dia ada di mana? Di sini. Berarti ini tuh berapa? Di sini nih. Nih. Ini angka berapa? 1, berapa? 1, 2, 3. Berarti 1,3. Dua angka pertamanya. Tinggal cari angka yang terakhir. Yang berhimpit mana? Ini loh, jelas sekali. Ini ada angkanya tuh. 5. 1,35. Paham ya? Masih belum? Halo? Sedikit. Nanti bisa diulang-ulang di video ya. Videonya akan Bapak kirimkan. Kita lanjutkan dulu. Tetapi yang ditanyakan di sini bukan membaca 3 skala ini, enggak. Yang ditanyakan itu berapakah volume. Karena diketahui ada panjangnya dapat sekian 1,82, ada lebarnya dapat 0,46, tingginya 1,35. Yang ditanya volume. Maka kalian tahu semenjak zaman purbakala untuk mencari volume panjang kali lebar kali tinggi berarti 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Nanti hasilnya itu volumenya berapa. Nah, masalahnya anak-anak, kalau hanya menghitung biasa, kalian saya yakin pasti bisa. Tetapi kalau untuk menghitung secara ilmiah, ini harus dihitung dengan menggunakan peraturan angka penting kan? Nah, kalau perkalian dalam angka penting, maka kita ambil hasilnya itu adalah menggunakan angka penting yang paling sedikit. Maka kita tahu panjang ini 1,82 terdiri dari 3 angka penting. Lebarnya, lah awas 0 nggak dihitung. Berarti berapa angka penting? 2 angka penting. Ini berapa? 3 angka penting. Jadi nanti hasil perkaliannya harus ngambil yang paling sedikit. Berapa? 2. Hasil perkaliannya adalah 2 angka penting. Jika nanti misalnya ternyata didapatkan 2,8 4, 5, 6, begitu hasil hitung-hitunganmu misalnya, ini misal ya, hanya misal. Maka ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Sedangkan menghendakinya cuma ada dalam konsep 2 angka penting. Maka ini dibulatkan ke sana. Jadi 6. Ini dibulatkan sini jadi 5. Nah, 5 karena sudah di angka 5, maka dibulatkan ke sana jadi 2,9. Maka jawabannya volumenya adalah 2,9. Begitu. Karena menginginkan dalam 2 angka penting. Itu ya. Kalau masih bingung nanti videonya diulang-ulang. Diputar-putar sambil lihat catatanmu ketika kelas 10. Itu pun kalau masih ada. Belum menjadi bungkus karedok. Kita lanjutkan saudara-saudara. Nah, apakah ini ada yang ingat? Mikrometer. Skrup. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Bagaimana Pak cara bacanya? Oke. Maka yang digunakan adalah garis ini. Nah, yang Bapak kasih tanda merah ya. Ada di mana dia? Berarti 0 sudah lewat, 1 sudah lewat, 2 sudah lewat. Nah, tetapi kan ada garis di bawah nih. Maka ini tuh 0,5. 0,5 sudah lewat. 1,5 juga sudah lewat. 2,5 juga sudah lewat. Berarti 2,5. Nah, tinggal garis ini. Si garis ini nih
ada di angka berapa di skala noniusnya? Ini Pak. Ini tuh berapa? 5, 10, lebih 2, berarti 12. Maka 2,5 ditambah 0,12. Berapa hasilnya? 2,62. 2,62. Jadi ini tuh dibacanya 2,62 dalam satuan milimeter. Nah, begitu. Puyeng pasti ya? Iya Pak, puyeng. Karena sudah lama sekali. Oke, kita ulangi. Karena di sebelahnya masih ada beberapa mikrometer stroke. Nah. Sekarang yang ini. Ini di sini nih. Tapi kemudian di zoom jadinya ini. Maka sekarang berapa? 4. 4 garis di bawahnya sudah kelewat juga. Maka 4,5. Sekarang garis ininya ada di angka mana? Ini Pak berarti. Sebelum 46 berarti 44. Berarti 0,44. Hitunglah jadi berapa? 4,94. 4,94. Nah. Sudah mulai ada gambaran? Ding dong. Dikit Pak, Ada, dikit. Pak. Nah, sekarang sebagai uji cobanya. Iki dibaca. Berapakah itu? Awas nak dibalik sekarang ya, dibalik. Angka utamanya ada di bawah, skala utamanya. Skala nonisnya di atas. Lima 5,68 bukan, Pak? Sudah lewat dong, 5-nya dong. 6,98 Pak. Berapa? Sul, berapa Sul? 6,98. 6,98. 6,98. Oke, angka pertama kita adalah 6,5 itu ya. Kemudian ini adalah 48. Berarti 0,48. Iya, betul Sul. 6,98. Sekarang yang terakhir di pengukuran. Kalau soalnya ternyata bukan jangka sorong, bukan mikrometer, tetapi neraca. Nah, ini neraca, nak. Kalian pernah pakai harusnya. Di lab kimia ada, di lab fisika ada, di lab biologi ada. Nih, neraca. Maka angka pertama adalah ini, 300. Angka keduanya ini, 90. Berarti 390. 393 Pak, tetapi lebihnya berapa? Ini 0,4, berarti 393,4. Bisa ya? Kalau ini mudah harusnya tinggal ini lihat, oh 300 lebih berapa? 90, 390. Oh ternyata masih lebih juga 393. Tinggal sisa skalanya berapa? 0,4, jadi 393,4. Oke, kita lanjutkan. Soal tentang GLB dan GLBB dengan soal tentang vektor. Ini masih bab awal, masih bab 1 nih, vektor dulu. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara. Kalian harus pahami betul kalau dalam konsep gambar, utara itu atas ya. Maka belakangnya utara pasti selatan. Sebelah kanannya utara itu timur, sebelah kirinya utara itu barat. Mudah-mudahan kalian paham. Maka kalau diambil garis ke timur sejauh ke menempuh jarak ke utara, berarti ke atas. 80 meter ke utara ke atas. Kemudian membelok ke timur itu berarti ke kanan. Ini utara, ini timur sebelah kanannya. Maka ke timur 80 juga. Ini 80, ini 80. Dan ke selatan, berarti balik maning. Setelah utara, timur, selatan. 20. Karena 20 jadi pendek saja. Nah, ini 20. Besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah titik-titik. Jadi bukan jaraknya. Kalau jarak yang ditanyakan, maka 80 tambah 80 tambah 20. Hasilnya 180.
80 meter. Karena yang ditanya perpindahan, maka dia hanya ngitung awalun wal akhirun. Startnya di sini dan finish di sini. Nah, yang ditanyakan itu iya tah, iya teh sabaraha tah gitu. Pinten. Sehingga kalau saya tarik garis ke sini anak-anak, kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku. Karena ini 20, maka di sini juga 20. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah 60. Ini sejajar dengan yang di atas, maka ini 80. Yang ditanyakan bocah gien. Sini tegak lurus di sini. Maka kalian tahu tinggal dengan cara Pitagoras ketemu ya. 8 dengan 6 maka pasangannya pasti 10. Karena ada nolnya jadi 100. Nah, maka perpindahannya adalah 100 meter. Kalau yang ditanya jarak 180, tapi kalau yang ditanya perpindahan 100 meter. Itu konsep tentang vektor. Gampang ya? Bingung dapat angka 100 dari mana? Bingung? Enggak, Pak. Enggak, karena kan matematika sederhana kalian harusnya sudah paham betul. 60 kuadrat 3.600, 80 kuadrat 6.400. Jadinya berapa? 100.000 kalau ditambahkan. 100.000 diakarkan 100. Tuh, begitu. Konsepnya. Lanjut ya. Gampang Pak, nomor 2 gampang. Mudah-mudahan benar begitu. Nah, kalau nomor 3 tentang GLB, kalau disuruh nyari jarak, nyari kecepatan, nyari percepatan, saya yakin kalian bisa. Rumusnya cuma ada 3. T sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Udah, tinggal masukkan angka-angkanya, ketemu. Tapi kalau ditanya bab grafik, biasanya kalian mendadak migrain. Biasanya begitu, biasanya. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Masih kilometer per jam. Grafiknya meter per sekon. Saya bacakan dulu seluruhnya ya. Selama 20 detik. Jadi kecepatan awalnya 72 selama 20 detik. Kemudian dipercepat, tambah cepat dengan A 3 meter per sekon kuadrat selama 10 detik. Dan kemudian diperlambat dengan perlambatan 5 hingga mobil berhenti. Nah, bentuk grafik P terhadap T, perjalanan mobil tersebut adalah titik-titik. Kalian harus bisa mengkonversikan dari 72 km menjadi meter per sekon. Karena 72, 1 kilonya itu 1000, maka 72.000 per jam. 1 jamnya 3.600 detik. Seret 372 dibagi 36, 2 masih ada 01, berarti 20 meter per sekon. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kita lihat grafiknya. 20 semua. Berarti semuanya mungkin dari A sampai E, semuanya mungkin menjadi jawaban. Dia bergerak konstan, berarti garisnya lurus, datar. Datar, kemudian dipercepat, maka naik, kemudian diperlambat, maka turun. Maka pasti yang bentuknya datar, naik, turun, datar, naik, turun, datar, naik, turun, datar, turun, naik. Salah, ini nggak mungkin. Datar, naik, turun, berarti tinggal A, C, E, dan B. B sudah tereliminasi. Kita punya data baru. Dengan percepatan 3 meter per sekon selama 10 detik. 10 detik. Dari detik ke 20 ke 30, 20 ke 30, 20 ke 25. Wah, ini nggak mungkin. Nah, tereliminasi lagi. Maka tinggal A, C, dan D. Sekarang kita akan cari ada perbedaan di mana nih? Oh, ini 50, ini 40, ini 50. Maka kecepatan akhirnya berapa? Kalau dipercepat dengan 3 meter per sekon. Maka VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya berapa? Awalnya 20. Kecepatan awalnya 20. Ini masih VT ya. Plus A-nya 3 selama 10 detik. Jadi 20 plus 3 kali 10, 30, 30 tambah 20, 50. Berarti A dan D. C-nya tereliminasi. Nah, tinggal kita nyari dia akan berhenti di detik ke berapa. Kalau dia diperlambat selama sebesar 5 meter per sekon dari yang tadinya di sini 50,
maka kira-kira akan berhenti dalam waktu berapa detik? Tadinya 50, detik berikutnya jadi 45, detik berikutnya jadi 40. Begitu logikanya. Detik berikutnya jadi berapa? 35, berikutnya jadi 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Nah, ini berhenti. Berarti butuh waktu berapa detik? 10. Loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 detik. Ini dari detik ke 30 ke 50. Berarti berapa detik? 20 detik. Berarti ini salah. Ini dari 30 ke 40. Nah, ini jawabannya. Oh, kira-kira begitu. Cara membaca grafik. Nah, kalau mau dihitung pakai rumus pun bisa ini. Kalau ini kan saya pengennya logika sederhana saja. Berarti butuh waktu 10 detik dia akan berhenti. Paham ya? Jadi kalau ketemu soal sejenis ini, makhluknya jenis ini, maka kalian diminta untuk membaca grafik. Kita lanjutkan. Tapi bisa jadi nanti yang keluar angkanya tidak seperti itu. Nah, maka kalian harus tetap hitung lagi. Pagi-pagi, Rustini berjalan lurus di Jalan Cisangkui, depan lapangan Ampera sejauh 2 meter ke barat. 2 meter ke barat. Barat itu kiri. Nah, cereng. Kemudian belok ke selatan. Selatan itu ke bawah. Mau mencari tukang sayur sejauh 6 meter. Karena tadi 2, sekarang 6, maka agak panjangan. Nah. Dan belok lagi ke timur. Timur balik lagi ke sana. Sejauh 10 meter. 10 meter. Besar perpindahan yang dilakukan adalah, nah, maka awalun wal akhirun lagi dari sini ke sini kan. Keren. Nah, kalian ambil garis segitiganya ini. Siku-siku di sini. Karena ini 2, ini 6, dan ini berapa katanya? 10. Ini tuh 10. Maka dari sini ke sini, sebentar, nanti kalian bingung. 10-nya jangan di situ. Nanti kalian potensi bingung. Ini secara keseluruhan 10. Maka dari sini ke sininya itu cuma 8. Jadi kita tahu ini 6, ini 8. Ini berapa? Ayo tebak. 6 dan 8. Gampang banget. 10. 10. Maka ini jawabannya pasti 10 meter perpindahannya. Oke, masih soal sejenis itu. Sekarang KLB lagi. Perhatikan grafik di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu untuk sebuah benda yang bergerak dalam suatu garis lurus didapat. Nah, grafiknya ini, nah. Kemudian ada keterangan. Kecepatan benda konstan. Naik ya. Kalau kecepatannya konstan ya datar begitulah. Tuh. Maka satu ini nggak mungkin. Karena yang coret saja. Percepatan benda konstan. Nah, bisa iya, bisa tidak. Nah, tetapi karena dia naik dan lurus, maka iya. Percepatannya konstan. Betul. Maka ini betul. Percepatannya sama dengan 0. Enggak mungkin. Kalau percepatannya sama dengan 0, dia GLB. Kayak tadi, garisnya lurus. Maka ini enggak mungkin. Benda bergerak lurus berubah beraturan. Iya, betul. Kecepatannya berubah, tetapi secara beraturan. Dari mana beraturannya? Karena percepatannya konstan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Kita lanjut. Tono, Gali, Yanto, Bagus. Ada 4 orang. Nendang bola ke arah gawang pada jarak yang sama. Saya ilustrasikan dulu ya. Saya ilustrasikan di sini gawang. Made Wirawan ada di sini. Atau David De Gea ada di sini. Bola ninggeneke. Kemudian ditendang oleh Tono, ditendang sama Gali, sama Yanto, sama Bagus ke sana. Berarti keempat orang tersebut menendang bola dengan jarak yang sama. Ya. Hanya saja sudut tendangannya keempat orang tersebut berbeda-beda. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan yang paling kenceng nendangnya siapa? Yang membutuhkan kecepatan awal paling besar siapa? Kalau Tono sudutnya 45, ngerti 45 ya? Berarti Tono tuh nendangnya begini,
Gali tendangnya 37, maka rada rendah. Yanto 30. Begini. Tetapi Mas Bagus 15. Iya. Nah, kira-kira supaya bola nyampe ke gawang, kan hanya sudutnya yang beda-beda. Yang harus menggunakan kecepatan awal paling besar itu apakah Bagus, Yanto, Galih, apa Tono? Tono, Pak. Karena tinggi. Tono apa Yanto? Yanto apa Rusman? Ada Rusman. Oke. Yang paling membutuhkan tenaga besar atau kecepatan awal besar adalah Mas Bagus. Nah, kenapa? Karena sudut elevasinya rendah. Kalau kita nendang bola tinggi, maka nantinya akan kebantu untuk nyampe ke tempat yang lebih jauh. Tapi kalau kita nendangnya rendah, maka dia harus mempunyai kekuatan atau kecepatan awal yang besar untuk kemudian nyampe di jarak yang sama. Ini hubungannya dengan konsep gerak parabola, anak-anak. Semakin tinggi sudut elevasinya, maka dia akan mampu menempuh jarak jauh. Kalau dengan kecepatan yang sama tapi sudutnya rendah, maka dia bisa jadi sampai sini. Semakin rendah lagi, maka bisa jadi sampai sini. Gitu loh. Semakin rendah lagi. Nah, kecuali kecepatannya lebih besar. Ditendang dengan sudut rendah, tapi kecepatannya lebih besar, maka dia bisa jadi nyampe. Begitu konsepnya. Gerak parabola. Itu ya. Kita lanjutkan. Jadi nggak ada Rusman di sini ya, yang ada Yanto. Oke, lanjutkan lagi. Gerak melingkar, anak-anak. Hubungan dengan roda-roda. Sebentar ya. Ada apa, Mbak? Ya nanti saya hitung dulu datanya. Ya. Nanti WA-in aja. Oke. Nah, lanjut. Sorry, ada iklan sebentar. 3 buah roda gigi terhubung seperti gambar berikut. Roda A memiliki 20 gigi. Roda B 60. Roda C 10. Jika roda A berputar dengan kecepatan 60 rpm, maka perbandingan kecepatan sudut roda A ini dengan roda C ini adalah berapa? Nah, konsep gigi yang dipakai gigi sih bukan jari-jari ya. Biasanya kan soalnya berhubungan dengan jari-jarinya. Kalau A ini punya 20 gigi, maka sekali putar dia giginya muter 20. Sedangkan B, nah, A berputar itu kan mengakibatkan B berputar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Tetapi B memiliki 60 gigi, maka dia akan berputar ke sana, ke berlawanan jarum jam dengan 20 gigi juga. Karena giginya ada 60, maka dia baru sepertiga keliling. Kalau A sudah 1 keliling, maka B baru sepertiganya, begitu ya. Nah, tetapi C dia memiliki 10 gigi. Jadi kalau A muter 1 kali, maka C akan muter 2 kali. Gitu kira-kira, supaya kalian tahu dulu konsep tentang hubungan roda-rodanya, diingatkan kembali. Konon, kalau jika A itu berputar sebesar 60 rpm, kalian harus ingat 60 rpm. RPM itu rotasi per menit. Artinya 60 putaran dalam 1 menit. Karena dia 60 putaran, maka anak-anak per menit, 60 per menit. Maka 1 menitnya 1 putaran, kira-kira begitu ya. Nah, tapi nggak penting, dah lewat dulu. Yang ingin ditanyakan, ini kan omega berarti. Omega punya siapa? Punya A. Nah, omega A-nya 60 rpm. Yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sudut. Maka omega A berbanding omega C itu berapa banding berapa. Kalau ada roda dihubungkan saling bersinggungan begini anak-anak, maka nilai kecepatan linearnya, V-nya sama. Dalam hal ini berarti VA akan sama dengan VC. Begitu. Nah,
Sebenarnya tidak usah menggunakan rumus begini pun, kalian bisa memperkirakan secara logika sederhana. Tadi sudah diceritakan, kalau kemudian si A ini bergerak muter 1 kali, maka C akan bergerak 2 kali. Kalau kemudian omega A diketahui 60, maka omega C-nya pasti 2 kali lipatnya. Berapa? 120. Jadi 60 berbanding 120 alias 1:2. Nah, kalau ditanya perbandingan antara omega A berbanding omega B, maka 60 berbanding sepertiganya, 20. Dalam hal ini, berarti perbandingannya adalah 3:1. Nah, ini kalau A berbanding B. Tanpa harus menggunakan rumus ini yang nanti kalau dijabarkan omega A, RA, omega B, RB. Nah, kita nggak punya RA-nya, kita nggak punya RB-nya. Jadi menggunakan logika sederhana, karena dia 2 kali lipatnya, nantinya si C itu muternya, maka dia akan memiliki 2 kali lipatnya kecepatannya A, 60, 2 kali lipatnya jadi 120. Kita sederhanakan perbandingannya menjadi 1:2. Oke. Ini soalnya masih banyak, nah ada 16 soal dan waktunya sudah 9.14. Oh, lewat dulu. Nanti kalian bisa lihat ulang videonya. Neng Tin masanya 80 kg, ditimbang di dalam lift. Jarum timbangan menunjukkan angka 1000 Newton. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dapat disimpulkan bahwa ini pertanyaannya adalah liftnya diam, bergerak ke bawah, atau bergerak ke atas. Jadi kalau ada lift, anak-anak, kemudian ada timbangan di dalamnya, dan kalian menimbang di dalam lift, seperti ini ilustrasinya. Kalau liftnya diem, maka timbangannya sama saja kalau di tempat lain, bukan di lift, di mana saja, maka timbangannya pasti akan menunjukkan angka, karena dia 80, maka W-nya pasti 80 kali 10. 800 Newton. Tapi kalau liftnya bergerak, misal liftnya itu bergerak turun, maka nilai timbangannya bisa jadi akan berubah. Kalau liftnya naik, juga nilai timbangannya akan berubah. Nah, dalam hal ini, anak-anak, kalau dia naik ke atas, saya gambar dulu deh. Maka untuk yang diam ini saya tulis, diam. Untuk lift yang diam, maka gaya-gayanya ke bawah ada gaya berat, W orang. Ke atas ada gaya normal. Nah, jarum yang ditunjukkan oleh timbangan itu adalah gaya normalnya, anak-anak. Kalau dia diam, hanya 2 gaya ini yang bekerja. Sehingga akan memenuhi hukum Pak D. Newton yang pertama, maka F atau N dikurangi W, nilainya harus sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan W. Maka W-nya berapa nilainya? 800 Newton. Tetapi kalau dia liftnya bergerak ke atas, maka N dikurangi W sama dengan M kali A, Pak D. Newton yang kedua. Karena bendanya sudah bergerak. Ini Pak D. Newton yang pertama sama dengan 0, karena bendanya masih diam. Kalau bendanya sudah bergerak, maka M kali A. Sehingga anak-anak nantinya N sama dengan W plus M kali A. Nah, tergantung nilai A-nya berapa. Kalau di sini dapat 1000, anak-anak 1000 Newton, maka nilai ini adalah 800 plus berapa? Supaya nilainya 1000. Jadi kita tahu MA-nya adalah 200. Maka M kali A adalah 200. 80 kali A adalah 200. Coret nolnya, maka A adalah 20 dibagi 8 alias 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi kesimpulannya, supaya dia timbangannya menunjukkan angka 1000 Newton, itu pasti lift dalam keadaan bergerak naik ke atas dengan kecepatan tetap sebesar 2,5 meter per sekon.
Lanjut dulu. Wah, mendekati akhir anak-anak waktunya. Sebuah angkot masanya 2.500 kg. Bergerak di jalan tengah tani menuju Pleret. Pengen belanja ning pasar. Dengan kecepatan 25 meter per sekon. Pada saat ada penumpang, sopir ngerem. Sehingga kecepatan angkot berkurang menjadi 15 meter per sekon. Besar usaha oleh gaya pengereman angkot adalah titik-titik. Nah, awas hati-hati. Ini bisa soal tentang GLBB, tapi juga bisa soal tentang energi, karena ada usaha di sini. W, usaha, adalah F kali S. Ada F, bisa dicari, Pak. Jarak, bisa dicari, Pak. Tapi datanya cuma ada kecepatan, anak-anak. Maka yang paling realistis adalah W, adalah perubahan energi kinetik. Nah, maka energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Akhirnya V2. Sini V0-nya adalah 25, V aksennya adalah 15. Sehingga kita punya setengah MV aksen dikuadratkan dikurangi setengah MV0 kuadrat. Maka di sini setengah M, nah gitu, substitusi. Kuadrat, V0 kuadrat. M-nya berapa? Setengah dari 2.500. V1-nya berapa? V-aksennya berapa? 15. 15. Ininya 25. Awas ini ambil nilai mutlaknya ya. Perubahan, karena perubahan. Jadi sama saja 25 kurang 15. Ini tuh berarti 625 dikurangi 225 alias 400. Ya, nak, ya. Nah, setengahnya dari 400, 200. 200 kali 2.500, 5.000. Sini. Saya lanjutkan di sini. W sama dengan 200 kali 2.500. 2 kali 25, 50. 0 anak papat. 500.000 Joule atau 500 kilo Joule. Besarnya usaha. Lanjut lagi. Ini soal terakhir, nak, ya. Sebenarnya masih ada beberapa soal lagi, tapi nanti akan saya buatkan videonya untuk di-upload di YouTube. Kalian cek. Oh iya, anak-anak. Channel saya ter-take down. Jadi channel Wali Fisika yang sudah kalian subscribe itu sudah awarahum. Video-videonya hilang semua. I don't know why. Jadi saya buat channel baru namanya Wali Fisika 2. Sudah 2-nya ya. Nanti kalian lihat di Classroom sudah ada kok. Jadi di KBM pembelajaran-pembelajaran sebelumnya itu videonya hilang semua. Tapi sudah saya update sehingga pindah ke channel yang baru. Dua planet P dan Q mengorbit matahari. Jika perbandingan antara jarak masing-masing planet R P berbanding R I nilainya 16 berbanding 1, maka perbandingan periode planet P dan Q mengelilingi matahari adalah titik-titik. Kepler, hukum Kepler. T berbanding R. T kuadrat berbanding R pangkat 3 nilainya harus sama. T kuadrat berbanding R pangkat 3. Ini punya planet P, maka RP, TP, ini punya planet Q, TQ, R, Q. Seperti itu. TP-nya berarti 16. 16 kuadrat. Kok 16 TP lah. Salah. Itu bukan lah periode, tetapi jari-jari. TP kuadrat berbanding 16 pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat berbanding 1 pangkat 3. Kita lanjutkan di halaman C lanjutnya. Maka TP kuadrat berbanding TQ kuadrat sama dengan ini coba harus lain. Maka ini tuh 16-nya naik ke atas.
16 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 3 tetap 1 kan. Sehingga kita punya, 16 kali 16 itu 256. 256 kali 16 lagi, kita hitung dulu nak ya. 6 kali 6, 36, sisa 3. 5 kali 6, 30, 3 masih sisa 3. 12, 15. 6, 5, 2. 6, 9, 0, sisa 1, 4. Nah, maka kita punya TP kuadrat per TQ kuadrat adalah 4096 dibagi 1. Tinggal diakarkan. Kalau kita mau nyari perbandingan TP berbanding TQ, maka dia akar dari 4096. 4096 kira-kira berapa nanti? 4000. 50 kali 50 2500. Kelebihan. 40 kali 40 enggak, 20. 20 kali 2. Kita uji coba ya, kita uji coba di sini. Angkanya kegedean ini kalau diakarkan, dan bukan angka istimewa pula. Sebentar, saya hapus dulu supaya ada ruang untuk berhitung. Kalau kita punya 50 kali 50 kan 64 ya sih, Pak? 64. Wah, hebat, terima kasih. Kalau 50 masih kurang ya? Nah, kita coba. Oh, Pak. Thank you. Thank you very much, saudara-saudara. 16, sisa 1. 24. Berarti 25. 24, masih sisa 2. 36, 38. Gitu ya. 6, 9, 0. Perfecto, saudara-saudara. Berarti 64 perbanding 1. Ini perbandingan periode planetnya. Terima kasih. Tadi yang bantu Bapak. Sama-sama. Anak-anak, sampai sini dulu karena waktunya habis. Kalian harus belajar matematika. Nanti soal-soal selanjutnya akan Bapak bikinkan tutorialnya dan akan diupload di channel Bapak. Jangan lupa anak-anak subscribe ulang karena channel kemarinnya Awarahum. Thank you. Sampai jumpa lagi dan semoga ujian sekolahnya lancar. Tugas portofolio yang belum, please segera. Bapak akan nilai seluruhnya hari ini dan akan dikembalikan ke kalian sesegera mungkin. Terima kasih banyak, dan sebagai penutup, on-kan dulu kameranya. Bapak mau ambil gambar. Guys, kameranya on. Ambil gambar. Halo. Harusnya sudah pada bersih lah. Kalau tadi kan masih pagi banget ya, saya yakin ada yang lagi sarapan, ada sing dikongkon makani ayam dikit, ngumbah piring, asuh, ada sing kongkon tuku sayuran, Udah. tuku bubur ayam, ada sing durung sisiran, rambutnya sampai munjuk kabeh. Ya ampun, Samsul, pede banget ya. Ya, siap-siap Bapak ambil gambar, udah seadanya. 1, 2, 3, gambar pertama. Tunggu dulu, guys, tunggu dulu. Bapak bentar dulu. Ya, silakan, ayo. Dari tadi, ayo dong. Cuci muka. Ayo dong. Bapak tunggu dong. Ayo, Pak. Sudah belum? Bapak ambil gambar lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak akhiri. Allahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bapak.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Neng Erika. Stop record. Stop record.